Jumpa lagi di podcast Sera Rumpi bersama saya Arya Astawa. Sobat podcast, hari ini tamu ngobrol saya ada Binsar Manurung. Betul bro ya? Iya, Binsar Manurung. Apa kabar Ruli? Baik. Lama gak ketemu kita ya? Iya. Terakhir tahun 2016 bro ya? 2016 ya. Iya, saya awal-awal baru pulang ke Bali, terus tiba-tiba dapat kunjungan tamu tak dikenal. Waktu itu. Dulu sempat kemana memang Bli? Lama di Jogja. 10 Oke. tahun di Jogja, jadi baru pulang kampung lah istilahnya, udah netap di sini. Ya itu, Binsar datang. Ceritanya anak rantau juga nih Bli. Iya bener. Nah jadi Siap. guys, Binsar Manurung nih merantau dari ujung Sumatera nih, tepatnya dari kota Medan bro ya. Medan ya Bli. Sejak kuliah di Bali, Di Bali. merantau di Bali. Iya benar. Udah berapa lama kalau dihitung sampai sekarang nih? Hampir udah 12 tahun lah Bli. Wow, 12 lama tahun. udah tuh ya. 2009 saya kemari ke Jimbaran kuliah 2009 sampai ya sekitar segitu lah. Wow, oke. Lumayan. Jadi udah mengenal cukup baik nih. Boleh mungkin udah mengenal baik ya situasi di Bali secara umum lah istilahnya. Subuh nak Bali katanya. boleh. Asik nih. Nah, waktu 2016 kan Binsar seperti tadi saya bilang tamu tadi undang memang karena menawarkan sebagai donatur gitu ya dari Iya. program UNICEF. Dari UNICEF. Itu berapa lama jalan ininya bro? Sebentar sih nggak nyampe setahun lah. Bli. Jalan nggak sampai setahun. Kemudian sejak tahun berapa nih? Kalau sekarang kan bisnis nih. Iya ya, tahun itu setelah tamat kuliah saya sempat di ini sih kerja di gudang garam. Nah setelah dari itu baru saya masuk di situ Di yang UNICEF itu program. Oke. program. Sebenarnya bukan UNICEF-nya sih, marketing dari UNICEF-nya kita. Oh, di situ marketing. fokusnya di situ. Kemudian sempat kerja yang lain sebelum bisnis yang sekarang? Sempat masih banyak lagi di belakang. Oh banyak lagi. Iya, cari pengalaman lah Bli. Oke. Semakin banyak pengalaman katanya kan semakin bagus. Yes. Cuman ini kan jauh-jauh ya, merantau dari Medan ke Bali. Emang rencana awalnya apa nih bro? Maksudnya memang kuliah aja atau memang sudah berpikir pokoknya selesai lulus di kampus di Bali saya mau lanjut juga berkarir masih di Bali, atau seperti apa yang akhirnya mutusin bisnis sebenarnya? Iya sih, tadinya kuliah aja sih. Tadinya Kuliah aja? pengen sih pulang kampung atau ke Jakarta tadinya. Tapi sempat setelah tamat saya pulang dulu. Sempat ke Jakarta jalan, ternyata nggak cocok Bli. Oh sempat ke Jakarta berarti? Iya, cocoknya memang di Bali Bli. Cocoknya memang di Bali ya. Akhirnya saya memutuskan ya tinggal di Bali lah. Gitu ya. Berarti Iya. keputusan untuk tinggal di Bali ini setelah ya kuliah di Bali, walaupun awalnya sempat Ya ragu lah ya. ke Jakarta begitu ya. Iya. Oke. Terus mengawali bisnis kedai kopi. Iya benar. Kenapa pilihannya kedai kopi ini? Karena tadi kan nggak ada rencana kan? Iya benar. Itu memang nggak tahu ya, itu jalan Tuhan mungkin. Oke. Nah, jadi saya setelah kerja pernah sempat di distributor makanan minuman, akhirnya setelah resign dari sana, akhirnya saya ada tawaran nih, cuman di bidang kopi gitu. Nah kan cuma kan basicnya sama aja sih untuk menjual produk, suatu produk gitu. Nah ini merupakan tantangan juga bagi saya tadinya seperti itu. Saya coba ternyata wah passion juga ini ternyata di sini. Saya senang ngopi ternyata gitu loh Bli. Nah akhirnya jalan belajar tentang kopi, belajar terus akhirnya saya dengan situasi seperti ini kena corona buka sendiri gitu jadi. Oh tadinya distributor kopi ya? Iya tadinya distributor. Oke, kerja di sana mulai mengenali kopi, kok kayaknya peluangnya bagus begitu. Karena pandemi akhirnya memutuskan buka usaha. Ini buka usaha karena pandemi biasanya nih kalau tamu-tamu podcastnya Pelarian. karena pelarian gitu. Tadinya saya dibilang gitu juga pelarian. Waduh, enggak juga sih sebenarnya. Oke. Memang kebetulan jalannya udah di sana sih mungkin.
Oh sudah berencana ya, ada berpikir Iya, untuk usaha sendiri begitu. Karena sebelumnya sih saya memang di kopi lah gitu, di perusahaan kopi. Oke. Nah kalau ngomong-ngomong soal bisnis nih, biasanya orang pasti memikirkan modal begitu. Iya. Binsar sendiri kan anak rantau nih. Ya tentu menjadi sesuatu yang lebih berat begitu ya, karena harus mikirin biaya tempat tinggal, operasional, kan orang tua jauh begitu. Gimana dengan usaha kedai kopi ini, modalnya dari pribadi, keluarga, atau minta bantuan anak rantau lain mungkin? Gimana? Untuk pertama ya modal dari tabungan saya sendiri sih. Ya semakin besar, semakin ada peluang. Ya yang pastinya kita ada ada pinjaman dari luar lah. Itu pinjam dari teman atau bank atau apa? Dari bank. Oke. Oh, menarik ya. Jadi punya keberanian sampai ke sana ya. Iya, harus katanya sih. Siap. Kalau mau sukses kan harus minjem katanya. Siap. Jadi modal dari bank. Cuma dalam perjalanannya ini udah berapa lama jadinya? Kalau dari usaha kedai kopi ini kedai kopi minuman ya? Iya. Oh enggak, basicnya kan saya ini nyuplai kopi tuh. Setelah ini saya buat brand sendiri, nyuplai. Pada saat itu masih nge-packaging, kadang di kos. Setelah itu ada partner, ada abang lah di Jimbaran tuh ngajak, ya udah di sini aja di Victoria, partner lah sekalian abang gitu. Nah akhirnya ke depan ini baru bulan 11 tahun kemarin aja nih baru buka yang baru di Gunung Lumut Denpasar. Nah di situ baru kedai kopinya beli. Sebenarnya sebelumnya udah nyuplai kopi. Oke. Artinya secara usaha sebelumnya supplier kopi, gitu ya. Kopi. Sampai sekarang masih. Ya memang basic lah itu. Jadi boleh dibilang di sini yang sudah jalan tetap dijalankan. Iya, benar. Kemudian membuka peluang baru dari kedai, dan itu modalnya tadi ya pinjam di bank dan hasil usaha selama ini yang dari supplier kopi. Masih baru kok, bulan 11 lah, sekitar masih 4 bulan lah. Nah sempat saya tinggal tuh, pulang lagi sebulan, habis sebulan baru balik lagi, makanya masih prepare lah beli. Oke. Sempat pulang kemana nih? Ke Medan beli. Oh sempat pulang ke Medan. Ini urusan apa nih? Pernikahan? Iya kan beli dapat undangan ya. Oh iya. Iya beli. Saya sempat dapat undangan ya. Dapat kok saya lupa ya? Waduh. Semua lah teman-teman pas saya undang. Cuman ya nggak di sini acara di Medan. Ya udah dibikin anniversary-nya di sini, nanti saya diundang lagi ya. Asik. Kayak tunggu sukses dulu. Asik. Amin. Nah, kalau dari bulan 11 atau mungkin total lah ya, usahanya kedai kopinya memang baru dari bulan 11, tapi kan Binsar ada usaha supplier kopi juga jalan. Iya. Ini udah berapa tahun totalnya dari supplier sendiri sampai kedai sampai sekarang nih? Awalnya itu saya terakhir kerja itu pas di awal corona lah Bri. Corona saya kerja di satu perusahaan, akhirnya saya berhenti dari sana karena udah nggak memumpuin lagi dengan gaji segitu, tanggung jawabnya ya bisa dikatakan lumayan lah. Karena saat itu saya memang di divisi kopinya gitu, handle bagian divisi kopi. Nah akhirnya saya memutuskan lebih baik jalan sendiri aja. Gitu. Itu udah berapa tahun? Artinya baru 2 tahun ya? 2 tahun kan ke corona kan 2 tahun ya pandemi ini ya? Oke, 2 tahun. Sudah seperti apa perkembangannya bro? Boleh sebut angka nih. Nggak usah angka bersih lah ya, omset aja. Perkiraan. Karena baru ya mungkin ya masih sekitar, kalau omset tuh ya belasan lah. Wow. Masih belasan. Oke. Kecil lah itu masih. Oh kecil. Dibanding teman-teman itu yang udah wow, itu hebat teman. Makanya kalau bisa ini situasi harus cepat normal lah, kita doain sama-sama aja. Ya. Kalau supplier kopi sendiri kebanyakan apa bro? Maksudnya yang Binsar supplier itu kafe atau hotel atau apa nih? Kalau kafe sama hotel. Kafe sama hotel. Kalau kedai sendiri targetnya apa nih? Buka di Denpasar sekarang. Dulu kan di Jimbaran. Nah, kalau
tujuan saya sih buka di Jimbaran, di Denpasar. Tadinya di Jimbaran pindah ke Denpasar, biar tempat untuk ngunjungin customernya biar lebih di pusat aja, biar lebih dekat lah ke customer semua. Lagian kalau di kota kan lebih banyak nih yang lewat lalu lalang nih. Makanya saya buka sekalian kedai kopi aja gitu. Ketika orang mau beli bin saya, mereka bisa langsung cobain, testing di situ. Tester gitu di sana ya. Artinya secara untuk kedai sendiri target itu kurang lebih orang lokal dong kalau di Kota Denpasar ya. Denpasar. Karena kalau di daerah wisata kan banyak kan mungkin di Badung begitu ya. Oke. Lalu nah ini ngomong bisnis nih pasti ada tantangan dong Bro. Ya. Karena saya ngerasain juga sebagai anak rantau, terlepas dari pekerjaan, secara pribadi aja kadang-kadang kan kangen kampung halaman lah, atau mungkin merasa ketika pekerjaan atau usaha yang dijalankan agak drop begitu, aduh pengen curhat, pengen ada teman yang diajak berbagi. Kalau di sini siapa Bro? Ada sih, masing-masing sih. Saya memang bukan target, kalau memang udah rencana juga sih, rencana Tuhan juga sih kembali. Nah kebetulan saya pas di pandemi ketemu sama abang yang di Jimbaran itu memang fokusnya dia di hospitality. Nah saya sering-sering sharing tentang hospitality sama dia. Terus untuk di kopinya itu saya sering sama ada Bang Gali namanya, itu sekalian kakak kelas saya dulu di fakultas itu, the best lah. Terus sharing juga sama Om John ada di pasar tuh, dulu dia buka agenda kopi. Oke, master lah. Nah kalau untuk biasanya untuk tentang kehidupan, tentang untuk gimana jalani biar kita tetap semangat, itu biasa saya ke beli Arya, ada mirip Pak Irwan juga ya, sama beli. Pak Irwan juga. Pak Irwan juga. Jadi benar memang keren lah mereka. Ada mentor-mentor atau teman-teman yang bisa diajak berbagi ya. Iya, karena memang sebagai anak rantau kadang-kadang ya ada perasaan merasa sendiri begitu ya. Ada ya kadang-kadang saya juga pernah merasakan. Itu tantangan lah semua itu. Pasti ada aja. Nah, tapi sekarang nikah istri diboyong ke sini atau pisah nih? Dibawa, oke. Kemari. Kebetulan dia kan kerja di Bali juga. Oh, emang kerja. Oh, emang kenal di sini. Iya, kenalnya di sini dulu waktu kuliah. Iya, wow, asik nih ya. Dari merantau yang awalnya bukan tidak ya, tapi yang awalnya direncanakan untuk kuliah, akhirnya setelah mengenal sempat juga nyobain ke Jakarta, balik lagi deh ke daerah rantauan awal di Bali, buka usaha sampai ketemu jodoh. Iya. Kalau boleh disimpulkan apa yang lu rasain, Bin? Banyak keberkahan ya 12 tahun nih di Bali. Apa ya, kayak di Bali ini beda lah sama di tempat lain kalau aku bilang beli, dari segi kehidupan seharinya di sini cukup enjoy, enak untuk kerja juga enak, untuk enjoy holiday-nya juga enak. Makanya kita kalau pribadi saya sendiri bagus lah tinggal di Bali. Yang penting kita bisa melihat peluangnya aja sih. Ya apa yang jadi peluang itu yang kita kerjain. Jangan patah semangat lah sebagai anak muda kan. Masa patah semangat. Pasti ada jalannya lah. Oke. Gitu. Sekali lagi terima kasih nih buat Binsar udah sharing di podcast Area Rumpi. Semoga sharingnya sangat bermanfaat bagi para pendengar podcast Area Rumpi tentunya. Dari anak rantau ternyata bisa juga bangun usaha di daerah rantauannya, bahkan menemukan jodohnya. Sekali lagi terima kasih Bin. Selamat. Abis ini kan ada kerjaan ya? Ada beli. Udah dikejar kayaknya itu tadi bunyi HP-nya. Oke, sekian dulu. Semua podcast obrolan kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, thank you juga buat beli Area Rumpi nih bisnis. Sekarang podcast nih. Thank you guys kalau mau marketingin produknya, mau ngobrol di sini, ini boleh lah ya beli ya. Ya boleh tentu boleh. Oke, terima kasih Bin.